Kerajaan Sriwijaya. Apa ini? Amsal. Kamu tahu nggak sih soal Kerajaan Sriwijaya? Nggak tahu. Apa ini? Kalian penasaran soal Kerajaan Sriwijaya? Yuk belajar bareng kami. Jadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sih kehidupan ekonomi di Kerajaan Sriwijaya. Jadi, Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan yang sangat menguasai perdagangan maritim atau yang sangat bergantung kepada kerajaan atau perdagangan di maritim. Kerajaan Sriwijaya ini juga dapat dikatakan sebagai kerajaan maritim. Yang dimana saja, Kerajaan Sriwijaya ini merupakan kerajaan yang sangat menguasai seluruh perdagangan maritim, terutama yang terhubung dengan Asia Selatan, Asia Timur, dan juga Asia Tenggara. Kerajaan Sriwijaya ini juga adalah kerajaan yang dimana dia sangat menguasai lokasinya atau memanfaatkan lokasinya yang sangat strategis yang berada di Selat Malaka. Kerajaan Sriwijaya ini juga adalah kerajaan yang dimana ketika dia menguasai ataupun juga memanfaatkan lokasinya sangat strategis di Selat Malaka, itu digunakan untuk mengendalikan perdagangan rempah-rempah, lalu ada emas dan juga perak dan juga bahan-bahan lain antara Cina dan juga India. Jadi sistem sosial di Sriwijaya itu strukturnya sangat cukup kompleks, dari raja sebagai pemimpin tertinggi dan terdapat di bawah raja itu terdapat golongan bangsawan, pejabat kerajaan, dan juga pedagang yang memiliki peran dalam sistem ekonomi di Kerajaan Sriwijaya. Dan masyarakat Sriwijaya sangat multikultural. Kenapa? Dengan beragamnya etnis, agama, dan budaya, hal ini menciptakan masyarakat yang dinamis dan beragam yang mampu beradaptasi dengan pengaruh luar. Lalu, di sini juga kita akan belajar mengenai bagaimana sih itu kehidupan politik di Kerajaan Sriwijaya. Jadi, kehidupan politik di Kerajaan Sriwijaya yang dimana Kerajaan Sriwijaya ini memiliki corak yaitu adalah monarki, yaitu kerajaan. Yang dimana ini dipimpin oleh seorang raja, yang dimana kita tahu bahwa raja adalah memiliki kekuasaan yang sangat tinggi. Bahkan raja ini juga dianggap sebagai pemimpin politik dan juga sekaligus tokoh yang sangat dianggap atau yang sangat dihormati oleh secara religius ataupun kita biasanya juga mengatakan secara keagamaan. Bahkan kekuasaan raja itu juga bersifat secara turun-temurun, yang dimana sifat ini juga didukung oleh para pejabat dalam kerajaan tersebut, yang dimana contohnya seperti bangsawan, lalu ada pendeta Buddha, dan juga ada aparat pelabuhan. Kerajaan Sriwijaya ini juga menetapkan ataupun menerapkan sistem politik yaitu maritim dan juga terpusat. Jadi, sistem kebudayaan di Sriwijaya dikenal sebagai pusat pengajaran Buddhisme Mahayana. Bagi agama ini masuk ke Sriwijaya pada abad ke-7 melalui kontak dengan India, dan Cina. Jadi candi megah yang ada di Sriwijaya itu seperti candi Muara Takus yang berada di Sumatera itu hasil adanya kontak dari India dan Cina. Dan terdapat juga peninggalan-peninggalan penting lainnya yang ada di Sriwijaya. Nah, lalu di sini juga akan saya kenali tokoh-tokoh penting di Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama itu ada yang bernama Dapuntahiang Si Javanansa, yang dimana Dapuntahiang ini dia menjadi raja pada abad ke-7 Masehi. Lalu setelah Dapuntahiang dilanjutkan oleh raja yang bernama Samarakwira. Samarakwira ini menjadi raja pada abad ke-8 Masehi. Setelah itu dilanjutkan lagi oleh raja yang bernama Dharmarindra, yang dimana saja Dharmarindra ini dia menjadi raja pada abad ke-8. Setelah itu dilanjutkan lagi oleh raja yang bernama Samaratungga, yang dimana Raja Samaratungga ini dia menjadi raja pada abad ke-9 Masehi. Lalu setelah itu dilanjutkan lagi oleh raja yang bernama Balaputradewa. Balaputradewa ini dia menjadi raja pada abad ke-9 Masehi juga. Lalu dilanjutkan lagi oleh Sriwijaya Maharaja. Sriwijaya Maharaja ini adalah raja yang dimana dia menjadi raja pada abad ke-10 Masehi. Setelah itu, di sini juga ada Raja Sri Chudamani. Sri Chudamani dia menjadi raja pada abad ke-11 Masehi. Lalu yang terakhir ada Kartanegara. Kartanegara adalah raja yang dimana ia menjadi raja pada abad ke-12 Masehi. Nah, jadi kami mendapatkan nilai penting dari
kerajaan Sriwijaya ini. Jadi nilai penting yang kami dapat dari kerajaan Sriwijaya ini adalah persatuan dan kerja keras. Karena kerajaan Sriwijaya ini merupakan kerajaan yang lumayan kokoh karena adanya persatuan, kemakmuran dari pemerintah dan juga rakyatnya yang membuat rakyatnya bisa makmur dan bisa bersatu. Dan pemimpinnya juga melakukan tugasnya dengan baik. Itulah yang membuat kerajaan ini selalu bertahan. Walaupun berganti-ganti raja, tapi adanya persatuan yang kuat membuat walaupun mereka berganti-ganti raja, mereka tidak ada pertikaian ataupun adanya perpecah belahan karena mereka bersatu dan mereka juga bekerja keras untuk membangun kerajaan mereka. Jadi nilai penting dari kami ini adalah tentang persatuan dan kerja keras. Mungkin nilai pentingnya itu adanya peninggalan candi-candi seperti sebelumnya adanya peninggalan dan candi-candi itu karena adanya kontak dari Cina, India yang membuat adanya kerajaan Sriwijaya ini dan menghasilkan nilai-nilai penting atau nilai-nilai budaya yang baik kita pelajarin untuk kita pelajaran ke depannya dan bisa kita beritahu kepada orang lain.